Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Industri yang akan membahas tentang apa itu integrasi, merger, dan konglomerasi, skala ekonomi, keuntungan, mengurangi risiko, pertumbuhan, dan penilaian. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama atau anggota dari kelompok 1 ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Rivaldi, kemudian ada Restu Priatiningsih, kemudian ada Rizky Wahyu Tami, Atik Ruwaida, kemudian Fitroh Purrohma, Gustianingsih, Muhammad Nur Effendi, Muna Indana, dan Mutiara Gading Irawan. Materi yang pertama yaitu tentang integrasi. Integrasi dibagi dua, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Yang pertama, integrasi vertikal. Integrasi vertikal merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang aktivitasnya berhubungan secara vertikal. Hubungan vertikal meliputi pengadaan bahan baku dan sumber daya lain, proses produksi, hingga pemasaran ke konsumen, pengguna barang atau jasa. Integrasi vertikal dapat diartikan sebagai tingkatan sejauh mana suatu perusahaan tersebut terlibat dalam berbagai macam tahapan dalam proses produksi suatu produk. Alasan adanya integrasi secara vertikal adalah karena kondisi di mana ketersediaan bahan baku perusahaan mengalami permasalahan dalam jumlah maupun kualitas, dan kondisi itu menjadi semakin buruk, maka ini merupakan salah satu indikasi dari perlunya dilakukan integrasi secara vertikal. Contohnya, seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan Indofood yang memiliki perusahaan yang menguasai bahan produk utamanya yaitu tepung, di mana nama tepungnya adalah Bokarsari. Sehingga hal ini membuat dominasi Indofood di persaingan menjadi semakin kuat karena suplai bahan pokok makanan yang selalu dibutuhkan. Tentunya harga yang sangat murah karena kedua perusahaan tersebut di bawah kepemilikan yang sama. Keuntungan melakukan integrasi vertikal adalah perusahaan dapat menguasai perusahaan yang memproduksi bahan baku utama perusahaan. Tentu saja ketersediaan bahan baku dari perusahaan itu akan selalu tersedia dengan jumlah yang cukup, sehingga bahan baku yang akan digunakan oleh perusahaan akan sangat baik dan juga biaya produksinya. Selanjutnya adalah integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah suatu kebijakan yang dilakukan perusahaan ketika perusahaan melakukan penguasaan atau kerjasama pada perusahaan yang berada pada satu jenis industri yang sama. Faktor yang mempengaruhi adanya integrasi horizontal adalah di mana banyak perusahaan yang bersaing dalam industri tersebut, di mana beberapa perusahaan yang ada saling berusaha untuk menjadi leader market. Sehingga salah satu dari beberapa perusahaan tersebut melihat bahwa akan sangat lebih baik kinerjanya jika perusahaan tersebut bergabung satu dengan lainnya atau setidaknya melakukan kerjasama untuk meningkatkan kinerja dan penguasaan pasar yang ada. Selanjutnya adalah keuntungan adanya integrasi horizontal. Keuntungan bagi perusahaan adalah adanya penguasaan pangsa pasar yang semakin meningkat, penguasaan serta penggunaan teknologi yang semakin efisien, saling mengisi antara kedua perusahaan tersebut, baik dari pelayanan, kinerja produk, hingga proses pendistribusian, serta bargaining power yang semakin besar dalam menghadapi perusahaan yang ada dalam industri tersebut. Selanjutnya adalah merger. Merger adalah strategi yang diadopsi oleh perusahaan untuk memaksimalkan pertumbuhan perusahaan dengan memperluas operasi produksi dan pemasarannya, yang menghasilkan sinergi, peningkatan basis pelanggan, pengurangan persaingan, pengenalan segmen pasar atau produk, dan lain-lain. Ada 5 jenis merger. Yang pertama, merger horizontal. Maksudnya perusahaan yang tergabungan tersebut beroperasi dalam industri yang sama atau dalam bidang usaha yang serupa. Contohnya, perusahaan Pepsi bergabung dengan perusahaan Coca-Cola. Yang kedua, merger vertikal. Maksudnya, apabila perusahaan gabungan tersebut memiliki hubungan penjual dan pembeli yang nantinya akan membuat perusahaan baru. Contohnya, perusahaan mobil bergabung dengan perusahaan suku cadang.
Yang ketiga, merger konglomerasi. Dalam hal ini, dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di lini bisnis yang berbeda bergabung di bawah satu perusahaan unggulan. Contohnya, perusahaan atletik yang terkemuka bergabung dengan perusahaan minuman ringan. Yang keempat, merger konglomerik. Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang merupakan bagian dari pasar yang sama dan memiliki berbagai faktor yang umum seperti metode pemasaran, teknologi, proses penelitian dan pengembangan, dan proses produksi. Yang kelima, merger terbalik, di mana perusahaan publik diambil alih oleh perusahaan tertutup dan memberikan kesempatan pada perusahaan swasta untuk ke publik tanpa melalui proses yang rumit dan panjang untuk dicatatkan di bursa. Materi selanjutnya ada konglomerasi. Pengertian dari konglomerasi sendiri adalah perusahaan yang punya bisnis beragam, bahkan antar satu bisnis dengan bisnis lain tidak ada kaitannya. Konglomerasi ini dilakukan dengan melakukan korporasi dengan perusahaan lain yang dianggap mempunyai visi yang sama. Pembentukan konglomerasi ini dapat dilakukan dengan cara kepemilikan saham, akuisisi, atau joint venture atau merger. Adapun konsep konglomerasi yang selama ini digunakan oleh pelaku bisnis. Di sini ada dua jenis konsep konglomerasi. Yang pertama, konglomerasi sebagai perusahaan induk. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah perusahaan berperan memiliki kapasitas pengawasan, utamanya mengawasi keputusan manajemen anak perusahaan di bawahnya. Dalam hal ini, perusahaan induk adalah jenis perusahaan yang mengatur keuangan untuk mengendalikan kepentingan anak perusahaannya. Ia dapat mengatur kebijakan yang diambil oleh anak perusahaan dan mengawasi keputusan manajemennya. Akan tetapi, perusahaan induk tersebut tidak berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan operasi sehari-hari dari anak perusahaan tersebut. Yang kedua, konsep konglomerasi sebagai penyokong utama gurita bisnis. Maksudnya adalah konglomerasi sebagai penyokong perusahaan induk, maka perusahaan ini dilindungi dari kerugian yang diakumulasikan oleh anak perusahaan. Jadi, jika anak perusahaan mengalami pailit, maka kreditornya tidak dapat menagih ke perusahaan induk. Materi berikutnya ialah dampak positif konglomerasi. Yang pertama, jika konglomerasi perusahaan dilakukan dengan tepat dan benar, maka kewajiban utang suatu anak perusahaan tidak akan memengaruhi anak perusahaan lainnya. Dampak positif yang kedua ialah konglomerasi dapat melayani tujuan melindungi aset pribadi individu karena dengan holding company, maka aset tersebut secara teknis dipegang oleh korporasi bukan individu. Dampak yang ketiga ialah mampu menurunkan biaya modal yang dibutuhkan oleh anak perusahaan. Dengan menggunakan jaminan Hiller Holding Company dapat menjaminkan pinjaman atas nama anak perusahaan. Selain itu, konglomerasi juga memiliki dampak negatif. Yang dikhawatirkan dari konglomerasi ini adalah ketika bisnis konglomerasi itu terganggu, yaitu OJK mencemaskan resiko sistematik mengintai perekonomian nasional. Karena jika salah satu perusahaan konglomerasi kolaps, maka dapat berisiko besar terhadap ekonomi nasional. Yang selanjutnya itu ada skala ekonomi. Yang pertama itu mengenai pengertian. Pengertian dari skala ekonomi itu merupakan sebuah fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Nah, skala ekonomi itu akan terjadi ketika biaya total rata-rata jangka panjang itu mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya output. Ketika suatu perusahaan itu mengalami penambahan produksi atau produksinya itu semakin tinggi, maka akan menambah kapasitas produksi sehingga kegiatan produksi itu semakin lebih efisien. Kemudian ada faktor yang menimbulkan skala ekonomi. Di sini ada 4 faktor yang menimbulkan skala ekonomi. Yang pertama itu ada spesialisasi biaya produksi atau biaya tetap dalam proses produksi. Yang kedua ada pengurangan harga barang mentah. Yang ketiga, memungkinkan produk samping diproduksi. Yang keempat, ada mendorong perkembangan usaha lain. Kemudian di sini juga ada skala disekonomi. Skala disekonomi itu terjadi karena masalah koordinasi yang sering terjadi pada perusahaan besar. Ketika tingkat produksi itu
rendah, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan bertambah besarnya perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan memperoleh keuntungan dari spesialisasi pekerjanya yang semakin besar, begitupun sebaliknya. Maka, biaya total rata-rata jangka panjang akan menurun pada tingkat produksi yang rendah karena meningkatnya spesialisasi dan naik pada tingkat produksi yang tinggi karena meningkatnya masalah koordinasi. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang skala ekonomi. Skala ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu skala ekonomi eksternal dan skala ekonomi internal. Skala ekonomi eksternal akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri, tidak perlu besarnya satu perusahaan. Sedangkan skala ekonomi internal muncul jika biaya per unit tergantung pada besarnya satu perusahaan, sehingga hal itu tidak perlu dikaitkan dengan besarnya industri yang bersangkutan. Skala ekonomi eksternal dan internal tersebut masing-masing menimbulkan implikasi yang berbeda terhadap struktur industri. Suatu industri di mana skala ekonominya sepenuhnya bersifat eksternal biasanya akan terdiri dari perusahaan kecil dan strukturnya akan berkembang menjadi persaingan sempurna. Sebaliknya, jika skala ekonomi internal memberikan perusahaan-perusahaan berukuran besar suatu keunggulan biaya di atas perusahaan-perusahaan kecil, maka hal ini pada akhirnya dapat menciptakan struktur persaingan pasar tidak sempurna. Yang selanjutnya itu skala ekonomis berupa penghematan biaya. Itu ada beberapa cara. Yang pertama ada konsolidasi dalam pemrosesan data dan operasi. Yang kedua, konsolidasi diverifikasi dan pendampingan bagian investasi dan sekuritas portofolio. Yang ketiga ada konsolidasi bagian kredit termasuk dokumentasi dan persiapan kredit. Yang keempat ada konsolidasi penilaian kredit dan audit operasi. Yang kelima ada konsolidasi sistem antar cabang termasuk penggunaan internet. Dan yang terakhir itu ada skala ekonomis yang lainnya seperti penghematan biaya. Yang ini berhubungan dengan pengurangan biaya non bunga yang tinggi jika bank yang terlibat dalam merger masih bekerja secara independen. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang keuntungan, mengurangi resiko, dan pertumbuhan. Jadi, alasan dasar mengapa suatu perusahaan itu melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain yaitu karena motif keuntungan, mengurangi resiko, dan meningkatkan pertumbuhan. Untuk alasan yang pertama yaitu meningkatkan keuntungan. Motif ini dikaitkan dengan tujuan perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan itu melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain, nantinya akan terjadi pengurangan pada komponen-komponen biaya produksi. Misalnya, biaya output, iklan, pemanfaatan informasi bersama, dan lain-lain. Kemampuan yang lain yaitu terrealisasinya kesinergian antar perusahaan dalam bentuk kombinasi, yakni kemampuan yang dapat ditambah lebih cepat daripada program-program internal perusahaan tersebut. Keuntungan yang lain yaitu bagi para buyer market tersebut berupa penghematan dalam pengeluaran pajak. Alasan selanjutnya yaitu untuk mengurangi resiko. Jadi untuk para pesaing yang terdapat di dalam pasar, pastinya mereka akan menghadapi sebuah risiko. Jadi ketidakpastian yang terdapat di dalam pasar nantinya akan memunculkan persaingan harga yang ketat. Untuk perusahaan-perusahaan yang kuat dan mereka memiliki keunggulan dalam penetrasi pasar akan melakukan strategi harga untuk mengurangi jumlah pesaing mereka yang ada di dalam pasar. Nah, harga itu sengaja diatur rendah agar para perusahaan-perusahaan kecil itu sulit untuk memperbesar output mereka di dalam pasar. Jadi, diterapkan
diterapkannya suatu merger yaitu untuk mengurangi resiko dari masalah-masalah tersebut. Nantinya perusahaan-perusahaan kecil yang lemah dapat berada di posisi yang aman. Untuk alasan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan. Setiap perusahaan pastinya akan mengharapkan kinerja perusahaan mereka itu semakin lama semakin membaik. Dengan bertambahnya keuntungan nantinya akan diinvestasikan kembali untuk perluasan perusahaan itu sendiri. Akibatnya akan menambah kekayaan, tenaga kerja, dan juga nilai tambah perusahaan itu sendiri. Dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Saya Mutiara Gading Irawan, saya akan mempresentasikan mengenai penilaian dan metode-metodenya. Mengenai penilaian pada pelaku bisnis, di samping melakukan aktivitas merger dan akuisisi, juga dilakukan dua hal yaitu yang pertama ada divestasi, yaitu penambahan nilai ekuitas baru dalam mitra bisnis perusahaan. Poin yang kedua yaitu penjualan sebagian saham kepada publik. Untuk memperoleh pendanaan dari investor itu diperlukan beberapa aktivitas, yaitu beberapa capital gain, dan untuk menilai pertambahan kekayaan pada saham tersebut. Poin pendekatan metode penilaian itu digunakan oleh para praktisi untuk memperoleh penilaian perusahaan dan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pertama ada pendekatan laba atau income. Poin pendekatan metode penilaian itu digunakan oleh para praktisi untuk memperoleh penilaian perusahaan dan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pertama ada pendekatan laba atau income approach, yang kedua ada pendekatan pasar atau market approach, yang ketiga ada pendekatan aset atau asset based approach. Metode pertama ada income approach, itu dilakukan dengan cara mendiskontokan future cash flow dari penyertaan tersebut. Yang kedua ada market approach. Metode ini dilakukan dengan menilai perusahaan berdasarkan harga yang telah terjadi dari perusahaan yang sebanding atau comparable, baik dari pasar modalnya maupun pasar luar global atau luar modal. Metode yang ketiga yaitu asset balance atau balance set approach, itu dilakukan dengan menghitung nilai perusahaan atau ekuitas sendiri melalui penyesuaian buku yang menjadi nilai yang wajar dari angka-angka yang ada pada neraca. Sekian penjelasan dari saya.